Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang. Yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang. Halo, selamat pagi para pecinta olahraga. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat, dan pagi hari ini begitu cerah, Bella. Karena kita semakin semangat nih, semakin sehat juga tentunya ya. Ini termasuk ini ya, berjemur di pagi hari. Berjemur di gitu, pagi biar hari yang sehat ya, jangan takut baik. gosong. Iya, senang banget nih Bincang Olahraga kembali hadir menjumpai pemirsa TVRI Sport semua. Tentunya bersama saya Suarah Madinah selama kurang lebih 60 menit ke depan. Tema kita pada pagi hari ini begitu menarik, yaitu terkait dengan prestasi lempar pisau dan kapak untuk Merah Putih. Dan kali ini kita live dari Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait Porlempika gitu. Bella, bagaimana nih? Sudah banyak tahu belum tentang olahraga lempar pisau dan kapak? Belum ya? Selama ini kan taunya kayak nembak gitu aja ya. Kalau lempar pisau nih excited juga sih, makanya nanti mau Oke, tanya-tanya. nanti kita akan cari tahu, disimpan dulu pertanyaannya ya. Oke. Kita akan kenalan sama dengan narasumber yang pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya, terutama kepada Kapus Jasper Mildas, yaitu TNI Brigjen TNI Mahfud. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kapus, Selamat pagi, Mbak. salam sehat Pak hari ini ya. Salam sehat ya. Terima kasih nih Pak sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini untuk para pemirsa TVRI Sport. Dan selain itu kita nanti akan berbincang-bincang terkait dengan prestasi. Kita sudah kehadiran deklarator dari Persatuan Olahraga Lempar Pisau dan Kapak, yaitu Bapak Ramlan. Selamat pagi, Pak Ramlan, sehat ya? Alhamdulillah. Dan juga di sampingnya ditemani oleh Sekjen PP Porlempika, Bapak Ramadin Wahono Subekti. Halo Pak Ramadin, sehat hari ini? Sehat, selamat pagi. Selamat pagi. Porlempika, jaya terus. Seperti itu Pak? Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Baik, dan selain itu kita juga kehadiran dari Wakil Pengurus Provinsi dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Adi Biantoro. Halo Pak Adi, sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Dia Nah, agak grogi ya, soalnya dari tadi udah pegang pisau oh itu gitu. sebelah Pak Adi kamu ya. lagi ya. Ngeri-ngeri salah ngomong Kayaknya gitu sih ya kan. aman-aman aja Be. Aman ya Pak ya? Insya Allah, ya. Aman, oke. Nah, Pisau olahraga. oke. olahraga. Nah ini kalau kita bahas tentang PP Porlempika, ini kan Porlempika kali ini begitu spesial karena kejuaraan nasional yang kedua dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Nah saya ingin ke Pak Kapus terlebih dahulu. Pak Kapus, ini karena memang kegiatannya banyak sekali ya, jadi waktunya tidak menemani kita dalam waktu yang banyak gitu. Namun Pak Kapus, terkait dengan kejurnas yang berlangsung di Mabes TNI ini, bagaimana pandangan Bapak? Baik, Mbak ya. Jadi yang pertama tentunya adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, yang telah memberikan support untuk terselenggaranya kegiatan Kejurnas Porlempika 2 ini di Mabes TNI. Dan tentunya harapan ke depan bahwa Porlempika ini bisa eksis di ajang PON nantinya, yang rencana insya Allah pada 2024 nanti akan masuk pada cabang olahraga eksibisi gitu. Dan ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Porlempika. Nah, demikian Mbak. Baik, nah kalau menurut pandangan Bapak sendiri nih selaku Kapus, bagaimana sih sebenarnya olahraga Porlempika ini berkembang di Indonesia? Kalau yang setahu kami ya, sampai saat ini baru ada 13 pengurus di tingkat provinsi ya. Namun
saya yakin bahwa ke depan ini akan semakin memasyarakat di seluruh provinsi Indonesia. Karena ini merupakan olahraga yang sifatnya olah keterampilan, yang kedua rekreasi. Ya kan? Nah, demikian, Mbak. Baik, harapannya untuk ke depan bagaimana Pak untuk Porlempika? Harapan saya ke depan Porlempika bisa tampil di ajang PON nasional. Baik, dimulai dari ajang PON Ya. nasional. Baik, terima kasih selaku Kapus Jasper Mildas dari TNI, yaitu Brigjen TNI Mahfud sudah menyempatkan waktunya Pak. Dan kita masih berada di sini terlebih dahulu sampai 1 jam, tidak apa-apa ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Baik, nah sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu prolog berikut ini. Perkumpulan olahraga lempar pisau dan kapak atau Porlempika awalnya berdiri lewat sekumpulan anak-anak Fakultas Seni Rupa ITB yang hobi melempar pisau pada tahun 1988. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2010, para pendiri atau pelopor olahraga ini akhirnya membuat sebuah komunitas di kampusnya dengan nama The Lempar Pisau atau disingkat The Lempis. Kemudian para anggota The Lempis rutin menggunakan sangkur dan bayonet milik TNI AD untuk kegiatan olahraga melempar pisau. Lambat laun, jumlah penggemar olahraga ini semakin banyak dan terus berkembang pesat dengan sudah tersebarnya anggota The Lempis di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian pada 24 September 2017, terbentuklah PB Porlempika yang terdiri dari beberapa klub yang ada di beberapa provinsi. Saat ini sendiri, sudah terdaftar 12 pengurus cabang Pengcap Porlempika tingkat provinsi, mulai dari Nanggro Aceh Darussalam sampai paling timur yaitu Bali dan Sulawesi. Tingginya minat masyarakat Indonesia akan olahraga ini sangat tinggi. Hal tersebut cukup beralasan karena minat dari masyarakat dunia pun akan olahraga lempar pisau dan kampak saat ini mendapatkan antusias yang tinggi. Porlempika sendiri sudah terdaftar untuk ikut eksebisi Porda dan PON pada November 2022. Dan dalam waktu dekat, PB Porlempika sendiri juga akan bergabung dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat. Hal itu terlihat dari perkembangan PB Porlempika yang pesat dan juga sukses menggelar kejurnas pertamanya pada tahun 2022 lalu. Pada tahun ini, PB Porlempika kembali menggelar kejurnas kedua mereka yang bertempat di Arena Olahraga Pusjasper Mildas TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Untuk mengetahui perkembangan olahraga lempar pisau dan kampak, serta melihat seberapa jauh prestasi atlet lempar pisau dan kampak Indonesia, kita simak dialog bincang olahraga berikut ini. Sengit dan mendebarkan saat Geeks League dan EVOS Legends kembali bertemu. Meski menang dengan skor tipis 2-1 pada pertemuan sebelumnya, Geeks League mampu menyulitkan EVOS Legends. Gamers Mobile Legends, saksikan Geeks League versus EVOS Legends, Jumat 17 Maret 2023, pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di kanal TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit di TVRI Nasional pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan TVRI Digital Sport pukul 5.30 waktu Indonesia Barat setiap hari. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional, kanal T-Sport. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini?
Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Terima kasih Anda kembali lagi dalam Bincang Olahraga. Kali ini kita masih membahas terkait dengan prestasi lempar pisau dan kapak untuk merah putih. Di mana tadi Kapus Jasper Ramildas TNI menyampaikan bahwa yang menjadi harapan penting adalah Porlempika ini bisa menuju ke Pekan Olahraga Nasional. Nah ini bagaimana nih? Sebelum kita bahas tentang harapan juga pasti menjadi harapan untuk bapak-bapak yang ada di sini juga gitu ya. Namun sebelumnya ini kan belum banyak masyarakat atau khususnya pemirsa TVRI Sport ini mengetahui sebenarnya olahraga Porlempika ini apa sih, dan juga Bella pun pengen tahu gitu ya. Nah ini kita mau cari tahu dari sejarahnya terlebih dahulu. Pak Ramlan mungkin bisa disampaikan, silahkan. Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya kita mencoba mengembangkan satu aktivitas jenis olahraga baru, dan saat itu memang salah satu yang kepikiran itu adalah lempar pisau. Lempar pisau ya saat itu dominan kan hanya untuk kepentingan TNI ya. Nah akhirnya kita pelajari dan kita kembangkan bahwa aktivitas ini harus menjadi satu aktivitas olahraga bagi masyarakat gitu. Sehingga dari situ kita lakukan pengembangan, berkomunikasi dengan teman-teman baik di Indonesia, di Amerika, di Eropa gitu, dan kita melihat mereka jauh lebih berkembang dibanding di Indonesia gitu. Nah, maka sejak itulah kita punya komitmen, kita kembangin nih olahraga ini nih untuk menjadi satu cabang olahraga resmi yang diakui di Indonesia gitu cita-citanya. Baik, nah tapi Pak seiring berjalannya waktu tentu perkembangan yang memang sudah mulai terlihat itu di tahun-tahun berapa sih Pak? Sebetulnya mulai terasa geliatnya itu di 2010 ke sini. Karena di 2010 kita buat satu komunitas wadah, saat itu masih pakai nama The Lempar Pisau Indonesia. Pesertanya dari Bandung, dari Jakarta, dan dari Jawa juga ada. 2012 kita laksanakan kejuaraan nasional yang pertama, terus 2014, 2016, 2018 dan terakhir kemarin 2022, dan baru ini atas nama Porlempika nih. Jadi yang 2022 yang pertama, 2023 ini yang kedua. Baik, nah ini memang kalau melihat perkembangan tentu antusiasme juga sudah mulai terlihat. Betul, gitu ya. iya. Nah ini kalau saya ingin ke Pak Sekjen, Pak Ramadhin, ini memang apa sih sebenarnya yang dilakukan pembinaan yang fokus bukan hanya di pusat saja tapi juga di daerah-daerah. Nanti saya juga ingin ke Pak Adi gitu ya, bagaimana pembinaan yang sudah dilakukan sejauh ini Pak? Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Jadi sampai saat ini tadi sudah diceritakan oleh Kang Ramlan selaku deklarator, 2010 sudah ada geliat ya, dan sampai tahap ini adalah perkembangan yang cukup luas di daerah-daerah, terbukti sudah berkembang di 13 provinsi. Jadi Porlempika sudah punya 13 provinsi yang lahir dengan sungguh-sungguh dari daerah tersebut. Itu memperlihatkan bahwa kegiatan lempar pisau di bawah organisasi Porlempika
itu mempunyai suatu pengembangan yang juga menjurus ke prestasi, sehingga pemerataan kemampuan secara organisasi dan kegiatannya itu sudah merata. Terbukti pada kejurnas pertama yang di Disjas Cimahi, juara umumnya adalah Jawa Tengah. Terbukti bukan sentral adalah di Bandung, di Jawa Barat dan di DKI, tapi yang juara adalah Jawa Tengah. Justru Itu Jawa terbukti, Tengah, ya. terbukti bahwa daerah sudah berkembang, daerah-daerah mampu bersaing dengan kota-kota besar di Pulau Jawa yang memang menjadi pelopornya. Nah, ini membuktikan bahwa memang sudah tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Baik, Pak, apakah memang juga punya program tersendiri nih Pak untuk bisa, ini kan tentu bukan hanya berkembang di daerah saja, tapi melahirkan prestasi gitu ya, yang memang dilihat dari para atlet-atletnya sendiri untuk terus bagaimana mereka bisa fokus dalam Porlempika ini. Apakah punya program khusus yang memang difokuskan saat ini? Ya, program kita sudah berjalan selama 3 tahun dalam program khusus untuk menciptakan prestasi-prestasi. Karena kita memang tujuannya akan menjadi cabang olahraga di KONI. Dan itu terbukti setiap pertandingan kita, skor yang dihasilkan atlet-atlet terbaik kita ketika disandingkan dengan juara-juara dunia yang ada di Eropa dan Amerika, selisihnya tidak banyak, sedikit. Jadi saling 1 poin saja, tipis sekali. Nah, ini menandakan bahwa program pengembangan prestasi itu juga berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, Porlempika sendiri sudah punya format baku tentang bagaimana membina, bagaimana melatih instruktur-instruktur sehingga mampu untuk mentransfer pengetahuan lempar pisau kepada atlet-atlet. Dan kita punya program, dan setiap tahun 2 kali kita membuat program-program untuk mencetak instruktur-instruktur untuk seluruh Indonesia. Baik, nah ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramadhin, ini sudah ada perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana sih Pak, Bapak melihat olahraga Porlempika ini semakin berkembang, tentu yang menjadi suatu harapan juga adalah menciptakan atau mengibarkan bendera merah putih, bukan hanya fokus di provinsi atau mewakili untuk PON ya Pak ya, tapi juga nanti di SEA Games, Asian Games seperti itu. Bagaimana pandangannya? Terima kasih Mbak Dina. Jadi Porlempika yang dikembangkan oleh deklarator dan pengurus itu sebenarnya bukan sekedar menancapkan pisau. Pada lemparan berputar itu ada jarak 3, 4, 5. Jarak 3 dipegang handle, jarak 4 dipegang bilah. Apabila dia berdirinya salah, itu tidak akan menancap. Jadi kenapa Jawa Tengah juara umum? Karena kita membina anak-anak SMP dan SMA. Jadi olahraga lempar pisau ini olahraga yang mencerdaskan. Dia akan berhitung berapa jaraknya, lemparannya apa, pisaunya panjangnya berapa, tenaganya berapa. Apabila itu lewat 1, maka tidak akan masuk. Jadi, dan pisaunya juga bukan pisau tajam, ya kan? Ini pisau. Jadi ini tumpul ya? Tumpul Mbak, ya. Ini pisau tumpul. Pisaunya tumpul, tidak ada yang menyakitkan. Mau diapakan juga bukan karena saya debus ya. Memang pisaunya tumpul, bukan pisau tajam. Ini pisau olahraga. Jadi ibaratnya aman lah ya, aman, mau dipakai dengan berbagai kalangan umur gitu ya. Terima kasih Mbak. Baik. Begitu Mbak. Nah, lalu memang benar sekali melatih untuk kecerdasan otak. Memang ada beberapa olahraga bela yang bukan hanya untuk fisik only aja gitu. Maksudnya sekedar biasanya kan pasti tahu nih ternyata harus punya teknik, trik-trik yang dilakukan. Nah, itu nanti mungkin kan di Jawa Tengah ini ada cara tersendiri yang dilakukan. Bagaimana untuk pola pelatihan yang ada di sana Jawa Tengah? Jadi di Jawa Tengah itu di sekolah-sekolah kita eksebisi. Jadi kita berikan penjelasan, kita datang, kita undang 3-4 sekolah untuk hadir di eksebisi kita. Gitu. Pak, nanti akan kita lanjutkan kembali, kita harus jeda dulu sejenak, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih terus
Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan Karisport. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Bukan sekedar informasi otomotif biasa, kami sajikan secara mendalam dan mendetail. Antusiasme tinggi para pecinta balap roda 2 akan balap MotoGP sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan dibahas dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Street circuit itu pada dasarnya jadi kalau tidak digunakan balap, jadi bisa digunakan mobil lewat, motor lewat. Saksikan Auto Screen di kanal digital TVRI Sport. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Oh, segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Makin cerah ini sih, semangat ya. Masih dong. banget. Biasanya kan kalau syuting mendung-mendung ya, kali ini panas, alhamdulillah. Syukurin Alhamdulillah aja. ya. Makin sehat ya. Nah ini Sehat. bapak-bapak tentu semakin semangat dong karena di lapangan outdoor seperti ini ya Pak ya. Nah kembali lagi tadi di Jawa Tengah ini memang ya, biasanya langganan juara umum kan. Lanjutkan Pak. Kami selama ini dibimbing oleh beliau berdua, Pak Ramlan dan Pak Tengah sekarang sudah 18 kota, Pak. Di pengcap masing-masing itu punya kewajiban membentuk klubnya, rata-rata kita prioritaskan di sekolah-sekolah. Jadi kalau sekolah itu berkegiatan dengan kegiatan yang mencerdaskan, menyehatkan, maka punya anak-anak yang dalam jumlah luas, banyak itu di Jawa Tengah. Nah, kita sendiri bahagia karena penerbangan lempar pisau dan kapak ini akan terus ada. Jadi kemarin saya pernah diundang oleh Pak Ramlan dan Pak Ramadan waktu ada open turnamen, itu tamunya dari Inggris, dari Perancis, itu luar biasa. Dan mereka heran melihat ini lempar pisau kapak Indonesia itu ini banyaknya ya di Indonesia, negara saya aja nggak banyak gitu. Nah, mereka kagum dengan
anak-anak kampung kita kan biasa pegang sabit, pegang bendu, pegang apapun yang mereka di sawah, di kebun gitu. Nah, itu mungkin yang mendukung kenapa Porlempika ini cepat berkembang di Jawa Tengah. Baik. Nah, Terima kasih. baik, para ini memang tentu teknik itu dimulai dari teknik. Jadi poin ini harus banyak diajari, setidaknya menjadi antusiasme untuk atlet nantinya gitu. Kalau Bapak bagaimana pandangannya antusiasme masyarakat perkembangan yang mudah-mudahan nanti diikutsertakan dalam PON bagaimana? Ya, antusiasme luar biasa beberapa tahun ini terutama. Jadi bagaimana teman-teman di setiap provinsi itu sama-sama berjuang. Jadi kita bisa juga gitu ya, yang di provinsi juga sama-sama berjuang. Bagaimana teman-teman di provinsi mengembangkan aktivitas gitu. Dan sebenarnya salah satu bukti komitmen teman-teman dari provinsi dengan olahraga ini ya mereka datang di Kejurnas ini. Kejuaraan nasional yang sedang berlangsung. Yang kedua, Pak Ramadhin mungkin bisa menyampaikan bagaimana yang sebenarnya dilakukan dalam Kejurnas yang berlangsung juga khususnya di Mabes TNI kali ini. Ya. Terima kasih, Mbak. Jadi kenapa kami memilih tempat di Mabes TNI dan diberi kesempatan oleh Panglima TNI untuk menggunakan fasilitas sarana olahraga di lingkungan Mabes TNI, karena melihat kami dari Porlempika serius ngurusin olahraga lempar pisau dan kampak untuk menjadi cabang olahraga yang tadinya adalah keterampilan khusus dari militer, terutama TNI. Nah, ini akhirnya Panglima juga berpikiran bahwa ini akan menjadi partner, menjadi mitra untuk terus menjaga keterampilan dan kemampuan seorang tentara atau militer terampil menggunakan pisau. Nah, itu yang menjadi kita melakukan di sini dan lebih semangat lagi. Terbukti kuota yang diberikan oleh diberikan oleh panitia kepada provinsi, satu provinsi mendapat kuota 15 maksimum, itu semua terisi. Jadi demikian bersemangat daerah-daerah dari mulai Aceh sampai Sulawesi Selatan itu hadir semua di sini dengan melengkapi kuota 15 tersebut. Jadi memperlihatkan bahwa adanya dukungan dari Panglima membuat kita lebih bersemangat, dan kita memang diawali juga dengan semangat untuk Porlempika bisa menjadi cabang olahraga di KONI, dan insya Allah di tahun 2024 kita eksibisi di PON. Amin gitu ya. Bella mau tanya ke siapa dan perihal Boleh. apa nih? Kayaknya di sini mau ikut latihan. Kalau ikut Kejurnas kayaknya nanti dulu. Ya. Ini tuh Bella tuh penasarannya gini, apakah ini juga olahraga termasuk olahraga yang sebagai alternatif? Maksudnya gini, kayak ini kan juga secara emosional juga harus terkontrol kan. Nah mungkin kan kayak Bella nih orangnya agak gerasak-gerusuk gitu. Mungkin kalau ikutan olahraga ini bisa nggak sih Pak untuk lebih fokus, lebih tenang kayak gitu tuh akan berpengaruh nggak secara emosional? Jadi lebih lembut, lebih sabar. Oh gitu. Karena kalau buru-buru nggak akan nancep. Oh. Harus tenang, tidak terganggu oleh temennya yang teriak, provokasi. Dia harus tenang, pelan, berhitung. Kalau pisau satu nancep ke sasaran 2, gugur. Oh. Nah, sasaran ada 1, 2, 3. Ini tiap pisau punya rumahnya sendiri-sendiri. Tidak boleh sasaran. Jadi terganggu konsentrasi sedikit, nggak masuk. Berarti ini setiap ini akan semuanya Diisi. berjejer. Iya, 12 orang langsung. Siap. Mulai gitu langsung plak plak. Oke. Jadi emang ini harus fokus sendiri ya dia nggak bisa mengecoh lawan gitu, nggak bisa ya. Mbak Bella kan lebih tenang kalau belajar lempar pisau. Wah, pantesan dari sejak dini ya, banyak banget kan dari sekolah-sekolah ya, SMP, U15 dan U18. Tuh, jadi memang harus sejak dini sih, bagus. Iya. Luar biasa, boleh dicoba sih Pak kayaknya. Silakan. Iya nanti ya. Langsung, dan sekali diajari pasti langsung bisa. Nah tuh. Karena jaraknya pas, setelah ini pegangannya pas, langsung masuk. Wah, menarik ini, menarik. Nanti nih instrukturnya jagoan-jagoannya nih. Nah, ini kelas internasional semua loh, Mbak. Makanya nih saya ingin ke Pak Ramlan. Pak Ramlan terkait dengan pengalaman yang pasti sudah melalang buana lah ya, bukan hanya di nasional tapi internasional, tadi juga disampaikan gitu oleh Pak Adi. Nah, sebenarnya poin penting dalam Porlempika ini apa sih yang harus diperhatikan
itu bukan hanya teknisnya saja gitu, atau katakanlah hal-hal yang harus diperhatikan seperti kakinya gitu, tangannya atau cara melempar. Nah, cuma kan dari diri sendiri ini harus juga dipersiapkan gitu. Bagaimana nih? Iya. Jadi salah satu yang harus dipersiapkan dan setiap awal kita sampaikan ke siapapun baik yang baru ataupun yang lama itu ada 3, safety, safety, safety. Karena apapun juga ini memang alat olahraga. Kita sebut ini sebagai sebuah alat olahraga yang sebetulnya yang kita perlukan hanya memiliki ujung runcing kan, bagaimana si alat ini bisa menancap ke target. Tapi bagaimanapun juga alat ini kan karena dilontar, ada power, ya ada target, ada pelempar yang lain gitu. Itu kadang-kadang pisau bisa mental ke pelemparnya itu sendiri gitu. Maka kehati-hatian, keamanan, keselamatan itu menjadi hal yang paling pokok dalam olahraga ini. Baik, apa juga yang menjadi tantangan nih untuk mengikuti olahraga Paralempika ini saat mereka juga tidak up and down itu pasti terjadi gitu ya. Apa yang menjadi tantangan para atlet-atletnya juga? Tantangan atlet ini bagi lempar pisau kan, kalau kita memanah ataupun menembak itu kan peluru pasti lurus ya ke sana ya. Panah pasti lurus, nembak pasti lurus. Nah persoalannya di lempar pisau itu sebetulnya kita melibatkan tiga disebutnya taksonomi Bloom mungkin ya. Ada afektif yang berhubungan dengan rasa gitu ya. Ada kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan, metode, teori gitu. Dan ada yang sifatnya motorik gitu. Nah 3 unsur ini harus bersatu dalam satu titik. Karena kita saat ngambil target kan kita nggak pakai teleskop atau apapun juga gitu. Tapi harus mampu memadukan antara pikiran, hati, tangan jadi dalam satu titik. Itu tuh sebetulnya yang paling lumayan cukup berat gitu. Secara pandangan berat juga harus betul, tepat ya gitu konsentrasi. Karena kan kalau setahu Bella tuh kalau nembak dan manah itu kan mungkin pas gitu ya, dia nggak akan mungkin melayang kayak pelurunya kan nggak mungkin melayang betul, gitu kan. Berarti kan kalau pisau ini kan dia ada kemungkinan untuk melayang gitu kan. Jadi kalau pisau tuh saat kita lempar ya belum tentu nancep. Karena kan berhubungan dengan putaran gitu ya. Tinggal udah mah harus nancep, kedua harus akurat gitu. Kalau menembak kan kita tembak ya peluru pasti lurus. Tinggal ngejar akuratnya saja gitu. Baik, nah saya ingin ke Pak Ramadhin. Pak Ramadhin ini terkait memang kejurnas yang sudah akan berlangsung ya per hari ini berarti ya. Nanti akan juga sama-sama kita lihat. Namun nampaknya kita harus jeda dulu sejenak Pak Ramadhin. Nanti pertanyaannya seperti apa dan jawabannya juga seperti apa usai jeda. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelap. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya? Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan Bapak Pencaksilat Dunia yang membentuk PBIC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit di TVRI Nasional pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan TVRI Digital Sport pukul 5.30 waktu Indonesia Barat setiap hari. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya.
Saksikan Spirit di kanal nasional dan Kali Sport. Sengit dan mendebarkan saat Geeks League dan EVOS Legends kembali bertemu. Meski menang dengan skor tipis 2-1 pada pertemuan sebelumnya, Geeks League mampu menyulitkan EVOS Legends. Gamers Mobile Legends, saksikan Geeks League versus EVOS Legends, Jumat 17 Maret 2023, pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di kanal TVRI Sport. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Kembali lagi dalam Bincang Olahraga, kita masih bersama dengan PP Porlempika. Nah ini tadi Pak Sekjen, ada pertanyaan belum ditanyakan sih sebenarnya. Nah Pak Ramadi, terkait dengan prestasi merah putih ini kan butuh perjuangan, apalagi dimulai dari akan menuju ke Pekan Olahraga Nasional gitu di 2024 nanti. Tentu ada tantangan tersendiri Pak dan juga kendala terkait juga tentang kejuaraan yang berlangsung. Nanti kan sudah mulai terlihat nih siapa aja yang akan menjadi calon-calon atlet dan juga punya bakat gitu ya. Namun pasti kan juga punya tantangan dan kendala. Bagaimana Pak sejauh ini? Ya, terima kasih. Ya, untuk pembinaan tadi sudah disampaikan bahwa kita PP Porlempika punya program untuk mencetak instruktur yang bisa mentransfer ilmu pengetahuan teknik lempar pisau kepada atlet-atlet. Itu juga melibatkan format untuk mencetak instruktur itu melibatkan tenaga-tenaga ahli dari bidangnya, bidang olahraga, dari psikologis, kemudian para pakar-pakar olahraga kita libatkan untuk membuat suatu format bagaimana format olahraga lempar pisau ini memang tepat untuk bisa dikembangkan. Kemudian kita kenapa harus membuat itu? Karena diawali kemarin-kemarin kita sudah cukup membuat suatu prestasi dalam katakanlah prestasi dunia sebetulnya. Pada 2018 kita membuat International Open Turnamen yang dihadiri oleh Inggris, Amerika, dan Prancis. Yang hadir pun salah satunya adalah juara dunia, yaitu John Grabowski dari Amerika. Dia peraih juara dunia, bertanding di Indonesia sangat senang mereka. Akhirnya juga John Grabowski mengakui jagoan Porlempika, jagoan lempar pisau Indonesia. John Grabowski yang juara dunia bisa menjadi juara 2 saja, juara satunya dari Indonesia. Jadi terbukti bahwa kita sebetulnya terus pelan-pelan berprestasi, bahkan insya Allah kalau nanti diberi kesempatan untuk bertanding di luar, insya Allah kita akan mengirimkan yang pemain-pemain terbaik. Karena tadi prestasi dari atlet-atlet dari setiap kejuaraan, yang terakhir juara di kejuaraan Open Turnamen, di Runway Open, itu nilainya memang sudah mendekati tipis sekali dengan juara dunia dari Rusia. Seperti itu, Mbak. Baik. Apa juga yang mungkin harus menjadi tantangan nih Pak untuk seorang atlet baru, atau misalnya nih ada yang mau mencoba gitu, mereka tuh harus kemana sih nih Porlempika, harus dengan basic yang seperti apa sih yang mereka lakukan? Ya, mungkin secara anatomi tubuh tidak ada basic postur yang khusus, tapi yang jelas mereka niat dan memang mau berlatih secara sungguh-sungguh. Terutama kalau ingin menjadi, tidak harus menjadi yang berprestasi, tapi menjadi pelempar yang baik. Mereka harus, bahasa umumnya adalah telaten atau sungguh-sungguh, punya keinginan yang kuat untuk bisa menguasai lempar pisau. Dan
akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau sudah merasakan sekali pisau menancap itu euforia. Nggak mau berhenti. Ya, kesenangannya itu tidak akan habis-habis. Nah, itu akan memancing ketika terutama yang muda-muda, generasi muda akan terpancing untuk bisa membuat prestasi. Dan itu terbuka sekali. Lempar pisau untuk menjadi suatu arena berprestasi sangat terbuka sekali. Jadi tantangannya adalah bagaimana mendisiplinkan untuk mau berkembang. Baik, harus mau berkembang dari diri sendiri dulu gitu ya untuk bisa menjadikan contoh gitu kepada teman-teman atau di lingkungan sekitar. Nah, Pak Adi ini yang saya lihat memang tadi sibuk Mega Bella, aman kan ya? Nah, Iya, kok ada jenisnya beda lagi gitu. Nah, boleh dijelasin tuh Pak Adi. Boleh Pak, iya. Iya, terima kasih Mbak Bella dan Mbak Dina. Jadi lempar pisau ini kegiatan yang multi efek. Untuk perajin pisau di seluruh Indonesia, ini kesempatan untuk membuat pisau yang bisa dilempar sesuai dengan regulasi Porlempika, tapi dengan bentuk daerahnya. Nah, contoh kalau yang ini apa nih Pak namanya? Ini rencong. Rencong. Ya, bentuknya rencong. Kujang. Ini desain dari Pak Sutan, AM Sutan. Daerah mana nih Pak berarti? Ini Aceh. Aceh ya. Tapi diproduksi oleh produsen pisau dari Jawa Timur. Satu lagi ini yang bentuknya internasional, Mbak. Internasional. Dikasih nama Cherokee. Ini semua tidak ada yang tajam, Mbak. Tetap pisau olahraga. Regulasi kita adalah pisau olahraga. Mau dikemanain juga nggak ada yang luka. Gitu. Jadi ini aman. Ya. Karena ini aman, maka masuk regulasi Porlempika. Beratnya ditimbang, ini ada ukuran semuanya. Kalau mau di close up, ya, ini ada ukuran. 325, 352, 348 ini ukuran yang ditetapkan oleh Porlempika. Jadi kalau mau UMKM seluruh Indonesia, kalau mau memproduksi pisau olahraganya Porlempika, kesempatannya terbuka luas, ya, luar biasa. Ini multi efek banget gitu. Pak, tapi ini penggunaannya apakah di semua umur atau memang ada, maksudnya setiap yang jenis ini itu untuk yang udah kategorinya segini, Ya, yang jenis itu? ini dewasa dan U18. Dari U15, U18 dewasa, regulasinya sudah kita atur. Ada space ukuran, misalnya dari panjang 25 sampai 33. Nah, kalau anak kecil dia akan buat ukuran 25 cm. Kalau orang dewasa kan membuat ukuran 33 cm. Jadi space itu sudah dirancang oleh beliau-beliau ini, ya. Jadi ukuran-ukuran tersebut memang sudah diregulasikan untuk ukuran anak-anak sama dewasa. Bahkan saya melihat ke depan akan ada difabel, Mbak. Karena ini bisa melempar sambil duduk. Nah, nanti pengembangannya beliau-beliau ini akan bertanggung jawab secara nasional maupun internasional. Nah, boleh bagaimana nih Pak Ramlan bisa ditambahkan tuh betul. untuk disabilitas? Memang dari awal juga kita sudah berencana untuk pengembangan ke sana jadi ke semacam paralimpik ya gitu. Karena ya sama sih sebetulnya di Amerika juga teman-teman sudah mengenalkan ke mereka gitu ya. Karena kan sebetulnya yang dominan digunakan tuh kan otot tuh lebih ke dari pundak lah ya secara dominan. Sehingga kalaupun ada difabel gitu, ini ya dia bisa melempar sambil duduk. Jadi sangat potensial aktivitas olahraga ini untuk dikembangkan ke arah sana. Nah, terkait dengan potensi Pak, sejauh ini kalau perkembangan pasti kan sudah menjadi lebih baik gitu, apalagi nantinya akan diikut sertakan dalam multi event. Kalau terkait dengan potensi untuk melahirkan generasi baru, atlet baru, ini kan juga tidak mudah ya Pak ya. Tapi kalau sejauh ini yang sudah diikuti Kejurnas ini kan yang kedua, bagaimana nih yang Bapak lihat untuk kedepannya? Ada sedikit tantangan sebetulnya kan ketika kita berbicara pisau kan itu identik berbicara seolah-olah sesuatu yang berbahaya. Nah ini juga yang menjadi kendala ketika kita memperkenalkan ke anak-anak ya gitu ya. Karena biasanya mungkin orang tua akan takut, khawatir gitu. Tapi dengan pola pendidikan, pengarahan yang lebih jelas ke masyarakat, pada akhirnya masyarakat ya bisa menerima gitu. Dan ini secara bertahap terus. Atlet-atlet muda ini saya ngelihat terus bertambah dan ini akan menjadi investasi kita di masa depan.
untuk menjadi atlet-atlet tingkat dunia nantinya mereka. Fakta bahwa ini bisa menjadi salah satu jalur prestasi, ya itu sudah terbukti. Ada anak-anak yang SMP dia melakukan aktivitas ini dan kebetulan dia menjadi juara untuk kelas anak-anak, itu menjadi satu catatan ketika anak tersebut akan masuk ke tingkat SMA gitu ya, dan dia diterima melalui jalur prestasi. Nah, kalau ini semakin terbuka, maka saya yakin juga orang tua akan banyak juga mendorong anak-anaknya untuk ayo ikut kembangkan dan berprestasi di lempar pisau. Begitu. Baik, dan yang paling penting bukan hanya fokus untuk di olahraga saja, tapi harus balance gitu ya, akademiknya dan juga non akademik. Betul. Karena memang ada jalur prestasi juga tadi yang menjadi peluang gitu ya untuk bisa meningkatkan kualitas diri gitu, katakanlah seperti itu. Nah, Pak Sekjen, Pak Ramadhin, ini memang juga menjadi rencana Pak tersendiri dari PP Porlempika untuk bisa memberikan prestasi dan juga mewakili Indonesia di kancah internasional. Itu juga pasti menjadi impian ya Pak ya untuk ke depannya. Nah, tapi bagaimana yang juga sejauh ini rencana jangka pendek, jangka panjang yang ingin dilakukan untuk bisa mempertahankan prestasi dan juga menambah Pak. Jadi jangan sampai terjadi kemunduran prestasi lah, katakanlah seperti itu. Terima kasih. Jadi jangka pendeknya adalah yang pertama, prestasi yang kita lakukan adalah untuk mendukung, diakui dan diterima menjadi anggota KONI. Kemudian jangka menengah dan panjang adalah tentunya kita terus mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah ada. Karena nanti yang kedepannya adalah regulasi atau peraturan tidak monoton seperti yang sekarang, pasti akan berkembang sesuai dinamika perkembangan di Indonesia maupun internasional. Jadi kita tetap terus menjaga agar performa organisasi dan atlet itu tetap terjaga dengan metode-metode dan program-program kerjanya. Baik, jadi memang program juga harus semakin dijalani gitu, rencana juga harus tetap stabil gitu ya Pak untuk mencapai proses yang lebih baik gitu ke depannya. Pak Adi, bagaimana nih yang menjadi target untuk Jawa Tengah, apalagi peluang untuk menuju PON 2024 ini nampaknya sudah menjadi angin segar gitu untuk ke depannya, bagaimana Pak? Iya, terima kasih Mbak Dina. Saya juga lebih bahagia lagi Mbak. Di Kejurnas 1 kemarin kita masih bantingan biaya. Tapi di Kejurnas 2 saya sudah ada sponsor nih Mbak. Jadi artinya pemerintah sudah mulai melihat. Karena kita ada sertifikat kejuaraan. Yang nasional itu bisa dipakai anak SMA masuk perguruan tinggi. Kemudian yang tingkat provinsi bisa digunakan anak SMP cari SMA yang dia inginkan. Nilainya sama, ini prestasinya lebih, maka yang dipilih yang berprestasi lebih. Nah, kami berusaha ya dan berpesan kepada anak-anak di seluruh Indonesia untuk berlatih dengan giat. Karena prestasi itu pasti dicapai oleh anak-anak yang rajin berlatih. Dan ini mencerdaskan, melembutkan hati, ya, menjadi orang yang bertanggung jawab dan konsentrasinya full. Pelajaran ini susah didapat apabila tidak belajar lempar pisau dan kampak. Itu saja, Mbak. Baik, nah ini selaku deklarator, apa sih Pak yang ingin disampaikan kepada pemirsa TVRI Sport khususnya yang mereka ingin mencoba Porlempika ini? Karena sekaligus harus dapat pendampingan untuk prestasi ke depan menjadi lebih baik Porlempika. Iya, jadi saya sih mengajak kepada masyarakat Indonesia bahwa ini ada olahraga baru nih, seru, keren gitu ya. Tapi juga ya pasti ini bisa berprestasi. Jadi yuk kita kembangkan olahraga ini karena pisau itu bukan sesuatu yang bahaya ketika kita gunakan secara baik gitu. Malah di sini yang akan menarik itu adalah bagaimana pisau menjadi satu media untuk kita bersahabat, kita bersilaturahmi gitu. Jadi olahraganya dapat, silaturahminya dapat, ya kita banyak saudara di Indonesia, malah tingkat dunia kita banyak saudara. Begitu, Mbak. Baik, nah Pak Ramadhin, ini terkait dengan Kejurnas yang menjadi tantangan juga tadi sudah disampaikan gitu untuk mengembangkan bagaimana prestasi yang ingin diraih untuk kedepannya. Namun Pak, Kejurnas ini kan bukan hanya berhenti di sini saja gitu untuk mengikuti berbagai multi event dan juga mempertahankan prestasi itu sendiri. Apa sih yang menjadi langkah Pak Sekjen nih untuk bisa
memberikan yang terbaik bagi Porlempika gitu ke depannya? Siap, terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Panglima Laksamana TNI Yudo Margono, kemudian kepada Kapusjas Permildas TNI Bapak Brigjen TNI Mahfud yang telah memberi kesempatan kami mengadakan Kejurnas kedua ini di Mabes TNI. Tentunya harapannya adalah dari Kejurnas ini, karena ini adalah program setiap tahun dari PP Porlempika, mudah-mudahan ini dari Kejurnas kedua ini akan terus menjadi suatu tuntunan untuk Kejurnas berikutnya lebih baik lagi. Sehingga prestasi-prestasi kita di Porlempika, atlet-atletnya tetap bisa dipertahankan dan bisa meningkat terus secara stabil dan mampu menunjukkan prestasi di tingkat dunia. Demikian, Mbak. Baik, nah lalu juga Pak untuk sosialisasi kan begitu penting ya untuk beberapa daerah, bukan hanya fokus di sekitar provinsi seperti Jawa Tengah ataupun Jawa Barat gitu yang menjadi awal mulanya ada Porlempika ini, tapi juga mungkin ada di beberapa provinsi yang mereka ingin sekali untuk mengembangkan Porlempika ini. Apa juga langkah yang ingin dilakukan nih selaku Pak Sekjen? Ya, kami membuat suatu kegiatan yang juga didistribusikan, tugasnya adalah ke daerah-daerah, ke provinsi-provinsi, yaitu roadshow ke daerah-daerah. Roadshow ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan, mengenalkan secara baik olahraga lempar pisau ini. Bagaimana olahraga ini bisa dinikmati, bisa diterima oleh masyarakat dengan pemikiran yang aman, bukan untuk bisa digunakan untuk kejahatan. Ya. Seperti itu, Mbak, yang berkembang. Baik, jadi bukan dilihat dari judulnya gitu ya, pisau gitu, orang terkesan seperti untuk kejahatan, padahal sebenarnya adalah menghadirkan prestasi gitu loh untuk membanggakan Indonesia, sebenarnya itu menjadi poin penting kan ya. Nah Pak Adi, bagaimana nih selaku perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah yang memang mempunyai target khusus, apa sih Pak harapan Bapak sendiri nih untuk bisa mengembangkan Porlempika, bukan hanya fokus di daerah Bapak saja yang memang juara umum gitu ya, atau ini pialanya? Iya. Oke, nah tapi juga untuk bisa menyebarkan prestasi di beberapa daerah lainnya yang saat ini mungkin belum terlihat gitu. Iya, kami masih 18 provinsi, 18 kota pengcap, masih ada 35 Mbak, 35 kota dan kabupaten yang harus kami datangi. Jadi kami membuat delegasi-delegasi eksebisi untuk datang ke daerah tersebut, kemudian pembinaan. Kemudian juga kita menggandeng perusahaan-perusahaan dan sekolah-sekolah supaya ada beasiswa, Mbak. Untuk juara 1, juara nasional itu ada beasiswa. Kemudian beasiswa itu kan akan menjadi sesuatu yang menggembirakan. Juara 1 pulang ke sekolah dapat beasiswa, gratis. Kalau SPP memang sudah gratis kan. Nanti gratis uang bangunan, uang gedung dan lain sebagainya. Beasiswa atau bantuan untuk dia bisa beli buku di rumah dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar olahraga berprestasi, maka kita akan kembangkan prestasi itu dengan multi efek ke seluruh beasiswa masuk, nanti masuk ke daftar misalnya ke ABRI, ke TNI, dia punya kecakapan khusus. Kecakapan khusus ini kan tinggal melanjutkan gitu. Pisau olahraga berubah menjadi pisau senjata. Nah, itu sudah beda-beda lagi. Begitu di lapangan luar biasa. Terima kasih. Baik. Nah, apa juga yang biasa disampaikan seperti motivasi nih kalau Bapak selaku deklarator kan yang tentu, nah ini motivasi yang disampaikan kepada para atlet untuk bisa janganlah bosan-bosan dengan Porlempika gitu ya, harus fokus, apalagi ini melatih kecerdasan kita gitu Bel, apa yang biasanya disampaikan Pak? Ya semangat sih sebetulnya ya, karena sebetulnya untuk kita bisa berprestasi, karena kita mempelajari beberapa karakter kadang-kadang dalam 3 bulan itu begitu antusias gitu, tapi setelah 3 bulan menghilang gitu. Nah itu tuh takutnya kayak gitu betul, kan. Nah sebetulnya yang kita lihat di sini itu adalah orang-orang yang hadir yang memang betul-betul memiliki kesukaan dan motivasi yang baik gitu.
Makanya dia tetap bertahan karena sisanya kalau yang ya sudah-sudahan gitu, bosen gitu Mbak. Baik. Nah, karena memang bukan hanya melatih fisik saja, tapi juga bagaimana dilihat kecerdasannya ini terlihat gitu dari hasil akhir tentunya Didikannya. untuk menjadikan prestasi di lempar pisau dan kapak untuk Merah Putih. Terima kasih Bapak-Bapak sudah menyempatkan waktunya hadir dalam bincang olahraga, yaitu khususnya Sekjen PP Porlempika Bapak Ramadin dan juga ada deklarator Porlempika Bapak Ramlan dan juga Wakil Pengurus Provinsi dari Provinsi Jawa Tengah Bapak Adi Biantoro. Sukses selalu Pak, Terima kasih. salam sehat, semoga Salam bisa sehat. terus menginspirasi dan memotivasi agar bisa melahirkan prestasi ke depannya. Akhir kata saya Suara Madina undur diri, terima kasih atas kebersamaan pemirsa TVRI Sports semuanya, sampai jumpa dan bela. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Gigih dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemertak tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku.